Setelah merasa cukup jauh dari lingkungan Istana Mataram, Ganda Wiyuha yang saat itu membawa Dewa Kinara terbang di atas dahan-dahan pohon, segera melompat turun. Dewa Kinara tampak sangat terkesan oleh penampilan laki-laki yang menculiknya. Dia lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tampaknya dia ingin tahu lebih banyak tentang Ganda Wiyuha. Tadi aku senang sekali. Apa? Aku senang sekali kau berkelahi dengan ayahku. Kau rupanya juga seorang pendekar yang hebat. Tapi kau belum bisa mengalahkan ayahku, bukan? Dia Rakai Pikatan, memang seorang jawara yang mumpuni. Dia terkenal sakti mandraguna. Suatu saat nanti, aku akan membuat ayahmu bertekuk lutut di telapak kakiku. Sekarang belum, karena aku bertarung juga dengan setengah hati. Apakah orang-orang Selendra senang menjadi pendekar? Iya, kebanyakan mereka pendekar, baik di darat maupun di lautan. Orang-orang Selendra adalah orang-orang yang gagah berani. Kami tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Kami adalah bangsa perantau. Kami menyeberangi 7 samudra yang mengelilingi hampir seluruh kawasan Nusantara ini. Bagaimana? Kau tidak lagi takut padaku? Tidak. Mengapa? Aku tahu, kau pasti orang suruhan ibuku. Kau disuruh menculikku, bukan? Sekarang kau mulai pintar ya. Memang benar. Sudah hampir 2 bulan ini aku kenal ibumu. Dan sekarang kami bekerja sama. Oh, siapa itu? Ganda Wiyuha menoleh. Dia melihat dari balik pokok-pokok pohon yang gelap muncul sosok bayangan laki-laki. Tampaknya laki-laki itu sudah cukup tua, terlihat dari punggungnya yang agak bungkuk. Ganda Wiyuha segera siap siaga. Dewa Kinara ditarik dan disuruh berdiri di belakangnya. Siapa orang itu? Kau diam saja. Awas, jangan macam-macam. Jangan mencoba untuk melarikan diri. Karena aku pasti bisa menangkapmu kembali. Diam dan tenang. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Siapa kamu? Rupanya kau kaget, Kisanak. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau tidak bermaksud apa-apa, pasti kau tidak membuntuti aku. Kau pikir aku tidak tahu? Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak dan tanggung jawabku. Apa kita sudah saling kenal? Mengapa kau tutup mukamu dengan cadar? Apakah kau pendekar sewaan Rakai Pikatan? Pertanyaanmu banyak sekali, Kisana. Tapi aku hanya bisa memberikan keterangan sedikit saja. Mungkin suatu saat nanti, kalau kita ada kesempatan bertemu lagi, aku akan memberikan penjelasan tambahan yang mungkin bisa memuaskan hatimu. Sekarang belum. Memang, kita belum saling mengenal. Walaupun aku tahu kau orang Sailendra. Urusanku di tempat ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Lalu apa yang kau inginkan? Anak muda yang ada di belakangmu itu. Dewa Kinara? Kau tidak punya hak membawa anak itu pergi. Apa urusanmu? Kau juga tidak punya hak menentukan apa yang menjadi hakku. Sudahlah Patua. Kalau memang kau tidak punya urusan dengan pribadiku, lebih baik pergi sana. Jangan ganggu aku. Baik. Aku akan segera pergi, tapi dengan membawa anak muda itu. Apa yang kau lakukan? Kurang ajar. Siapa orang tua itu? Gerakannya sangat cepat. Aku belum sadar apa yang akan dilakukan. Tapi tiba-tiba saja Dewa Kinara sudah dibawa kabur. Setan alas. Rupanya Mataram tempat pendekar-pendekar ulung.
harus mengejarnya. Tidak mungkin. Dia pasti akan berlari lebih cepat dariku. Tidak mungkin aku bisa menyusulnya. Lalu, bagaimana nanti kalau Rakaewatan bertanya soal ini? Aku sudah sanggup membebaskan Dewa Kinara. Tapi sekarang bocah gemblung itu malah diculik lagi sama orang lain yang aku tidak tahu orang dari mana. Namanya siapa dan maksudnya apa? Macam-macam saja. Setan alas. Dengan gusar, akhirnya Gandawiyuha meninggalkan tempat itu. Lewat tengah malam dia sudah tiba kembali di rumah Rakaewatan. Dia segera menemui wanita cantik itu dan mereka bicara di ruangan pendopo. Saya menyesal sekali, Tuan Putri. Seharusnya saya lebih berhati-hati. Kalau saja saya tidak lemah, pasti Dewa Kinara bisa saya bawa kemari. Tapi luar biasa. Belum pernah selama ini saya melihat orang mampu bergerak secepat itu. Dia benar-benar pendekar tangguh. Usianya sepertinya sudah cukup tua. Tapi tenaganya mungkin lebih besar dibanding 10 ekor gajah. Seperti apa orangnya? Tidak begitu jelas, Tuan Putri. Karena gerakannya sangat cepat dan suasana cukup gelap. Saya hanya melihat dia menyambar Dewa Kinara seperti seekor Garuda yang besar. Sekarang semuanya menjadi lebih rumit. Persoalan ini menjadi lebih ruwet, Kakang Gandawiyuha. Tuan Putri Rakaewatan tidak usah khawatir. Sepertinya orang itu tidak bermaksud jahat pada Dewa Kinara. Iya, tapi kita belum tahu nasib Dewa Kinara dan kemana kita harus mencarinya. Sinar matahari pagi yang hangat mengusap dedaunan. Dewa Kinara terbaring di sebuah ruangan yang cukup nyaman. Dia tergagap bangun ketika jendela ruangan terbuka lebar dan cahaya matahari menyerbu masuk. Seorang laki-laki tua berdiri di depannya dan menaburkan senyuman lembut. Kau berbaring saja dulu, anak muda. Tubuhmu masih lemah. Istirahat dulu. Siapa kau? Tentu saja kau lupa kepadaku. Karena sudah lama tinggal di istana. Tapi coba pandang aku baik-baik. Dulu waktu kau masih kecil, kau beberapa kali datang ke tempat ini. Kau senang bermain-main di halaman itu, memungut kembang-kembang jambu, kemudian berlari-lari di pinggiran sungai di belakang pondok ini. Kau senang sekali menjala ikan bersama anak-anak kecil di sekitar tempat ini. Sebentar. Sepertinya kau sudah mulai ingat. Ayo, siapa? Kakek Mahamuni kan? Ingatanmu rupanya masih cukup baik, Dewa Kinara. Kakek yang membawaku kemari? Iya, siapa lagi? Bukankah lebih nyaman tinggal di sini daripada di ruangan penjara sana? Oh, terima kasih, Kek. Kakek Mahamuni telah membebaskan saya. Tapi semua ini memang kesalahan Pramudawardhani. Saya tidak salah apa-apa, Kek. Saya hanya berkelahi dengan Lokapala. Hampir saja anak muda yang sombong itu saya paksa bertekuk lutut. Tiba-tiba ibunya datang marah-marah. Lalu dia memerintahkan prajurit-prajurit menangkap saya dan menjebloskan saya ke ruangan penjara. Bukankah ini perbuatan yang tidak adil, Kek? Soal adil atau tidak adil harus diperiksa dulu, Dewa Kinara. Tapi karena kau cucuku, maka aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam.
Belum lama ibumu kemari dan menceritakan semuanya. Setelah kupikir-pikir, sebaiknya aku harus merasa kasihan kepadamu. Karena itu, aku bertekad untuk membebaskanmu dari penjara. Tapi ingat Dewa Kinara, perkaramu itu belum selesai dengan Lokapala. Kek, aku tidak mau kembali ke Mataram. Aku mau di sini saja bersama kakek. Loh, pasti ibumu tidak memperbolehkan. Pondok sederhana ini bukan tempat tinggalmu, Dewa Kinara. Tapi aku senang di sini, Kek. Aku ingin belajar kanuragan pada kakek Mahamuni. Boleh ya, Kek? Untuk apa ilmu kanuragan? Bukankah sudah banyak guru disediakan untukmu di sana? Tapi mereka semuanya tidak becus, Kek. Tidak ada yang hebat seperti kakek Mahamuni. Mereka hanya pendekar-pendekar kacangan. Saya lebih senang berguru pada kakek Mahamuni. Ajari aku ya, Kek. Ajari aku supaya aku bisa menjadi orang sakti mandraguna seperti kakek Mahamuni. Untuk apa menjadi orang sakti mandraguna? Hanya akan memperoleh banyak musuh saja hasilnya. Sudahlah Kinara, jangan pikir macam-macam. Kau boleh tinggal di sini barang beberapa hari. Tapi setelah itu, kau harus kembali ke Mataram ya. Ah, kakek. Masa ilmu kakek yang tinggi tidak boleh dipelajari cucunya sendiri? Aku punya hak mewarisi ilmu kakek Mahamuni. Iya, boleh. Boleh saja kau mempelajari ilmu kakekmu. Tapi tidak sekarang. Tidak dalam waktu dekat ini. Lalu, kapan, Kek? Kapan aku boleh belajar? Nanti kita cari waktu dan kesempatan yang baik. Dan hal ini harus aku bicarakan dulu dengan ibumu. Juga dengan Bu Sudandai yang selama ini merawat serta mengawasimu. Tuan Gunadarma? Tuan? Mau kemana, Tuan? Mengapa Tuan diam saja? Sejak tadi saya membuntuti Tuan, memanggil-manggil nama Tuan. Tapi Tuan Gunadarma tidak juga mau menyahuti suara saya. Mengapa? Jingga, tak ada alasan kita bersama-sama lagi. Saya hanya mohon bantuan Tuan. Saya tidak tahu jalan. Saya harus segera menemukan Manohara. Saya tidak bisa membantumu. Jadi, Tuan tidak bersedia saya ikuti? Kau jangan mengganggu perjalananku, Jingga. Aku mempunyai tugas yang sangat penting. Aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Carilah Manohara sendiri. Tuan Gunadarma malu berjalan bersama saya. Apakah saya terlalu jelek sehingga Tuan malu berdekatan dengan saya? Bukan karena itu. Lalu karena apa? Percayalah, saya berjanji tidak akan mengganggu Tuan. Dan aku sudah berjanji tidak akan berhubungan dengan perempuan lagi. Cukup jelas? Aneh sekali. Apa alasan Tuan tidak ingin lagi berhubungan dengan perempuan? Karena perempuan hanya akan membawaku ke kubangan dosa. Itu pendapat yang keliru, Tuan. Justru kehadiran perempuan akan membuat hidup Tuan Gunadarma menjadi lebih lengkap dan bermakna. Sudahlah, jangan mengajakku berdebat soal itu. Lebih baik kau pergi. Jangan membuntuti aku lagi. Sampai hati Tuan Gunadarma mengusir saya. Apakah Kencana Jingga benar-benar sudah tidak ada harganya di depan Tuan? Dengar, kalau kau tidak mau juga pergi, aku tidak segan-segan memusnahkanmu. Kejam sekali Tuan pada diri saya. Kalau kau tidak percaya, aku akan segera membuktikannya. Tapi kalau kau mau menuruti kata-kataku, kau mau segera pergi dan tidak mengikuti aku lagi, semua akan berjalan dengan baik.
dan kita akan menyelesaikan urusan kita masing-masing. Kau boleh mencari sahabatmu Manohara sesuka hatimu. Dan aku pun bisa menjalankan tugasku dengan lapang dada dan leluasa. Oh, kau masih juga berdiri di situ, Jingga. Sekarang Tuan mengusir saya. Saya akan melakukan apa saja agar kau tidak lagi membuntuti aku. Saya akan membuktikan kata-kataku ini. Kencana Jingga menatap sendu ke wajah Gunadarma. Setetes air mata jatuh mengalir di pipinya yang lembut. Perlahan dia seka air mata itu. Hati Gunadarma menjerit pilu karena berbuat kejam, apalagi pada seorang wanita, bukanlah watak pribadinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.